Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk hal yang ingin dia katakan padaku. Kalian bisa pilih deck 1, deck 2, deck 3. Ya, kalian pikirkan orangnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Aku kasih waktu 3 menit. 1, 2, 3. Dibayangi orangnya ya, dibayangi sambil kalian ucapkan di dalam hati hal yang ingin dia katakan padaku. Oke? Oke, diresapi ya. Jangan lupa di likes, di share biar connection energinya ada pada diri kalian dan menjadi nyata 90% dari yang aku readingkan. Oke? 2 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, kita baca ya. Aku ambil deck 1 lagi. Oke. Kita lihat. Bismillah. Hal yang ingin dia katakan padaku. Kita lihat energinya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada the Wheel of Fortune, the Knight of Swords, and the Three of Pentacles. So energinya dia lagi mencari celah ya, ataupun mencari keberuntungan ya dalam sebuah komitmen, entah itu pekerjaan ataupun hubungan ya, relationship. Tapi di sini cari celahnya itu, nyari keberuntungannya itu dengan cara hadirkan orang ketiga terus ya, karena dia ngebayangin kamu ya. Yap, ngebayangin kamu, yang mana kamu ya sudah optimis dengan kehidupan baru kamu, dengan spiritualnya kamu ya, hadirnya orang baru, kamu tuh udah siap ya. Dan dia ngebayangin kamu tuh ya menarik sekarang ya, karena energi spiritual yang kamu miliki ini menarik apa ya namanya, perasaan orang lain gitu ya, terutama tentang hawa nafsu. Ini ujian buat kamu juga ya. So, aku ngeliat energinya the Wheel of Fortune, the Knight of Swords, and the Three of Coins. Yep, dia lagi mencari celah agar bisa sukses kembali. Energinya lagi warawiri lah gitu ya. Semangat sih, tapi semangatnya itu ya
awalnya semangat banget, tapi lama-lama lambat ini energinya untuk mendapatkan kesuksesannya ya. Kenapa? Karena niatannya udah nggak bagus ya, niatannya udah nggak bagus karena dia mencari keberuntungan dari sebuah hubungan, dan itu bukan hanya dengan satu orang ya, tapi dengan banyak orang, dan itu nggak baik ya. Dan di sini dia mencari kesempatan dalam sebuah hubungan ya, nggak bagus sih. Dia pikir ya itu akan membuat dia sukses dengan cepat gitu, tapi ternyata malah lambat ya. Hal yang ingin dia katakan padaku ada the Five of Wands, nih energinya bisa kayak kesel juga gitu loh, tapi nggak mau ya, dia harus ngelakuin, ngejalanin ya hal yang ingin dia katakan pada the Empress. Six of Swords. The Four of Cups. Wow, hal yang ingin dia katakan padaku, penyesalan ya, penyesalan karena dia ngelihat kamu sudah move on. Dia ngerasanya ngelihat kamu sudah lebih cantik, ganteng, lebih damai ya, bahkan juga lebih makmur ya. Dia ngelihat kamu tuh membuat dia marah, kesal ya. Hal yang dia ingin katakan ya, dia kecewa ya, kecewa dengan adanya triparty yang dia lakukan ya, dan ini menjadi konflik batin pada dirinya dia sendiri. Karena yang aku lihat di sini memang dia pengen banget yang namanya kembali sama kamu sebenarnya, tapi karena dia ego dan selalu emosional ya, marah-marah terus nggak jelas ya, ini lambat banget untuk kembalinya ke kamu. Dia rindu dengan energi koneksi twin flames-nya ya, karena penuh dengan keberkahan. Dan di sini aku ngelihat banyak drama, dan ini adalah karma buat dia. Dia menjadi konflik batin karena ngelihat kamu sudah berdamai dengan kehidupan kamu sendiri ya, dan melihat kamu move on, apalagi dia mendengar kalau kamu sudah ya dengan orang lain gitu ya, dan dia kesel. Dan dia mencoba mencari cara untuk move on-nya ya, mencari orang lain juga, tapi ternyata dia penuh dengan kekecewaan ya. Aku ngerasanya kayak gitu. Dan aku ngelihatnya kalau dari energinya ya pokoknya dia dendam deh. Dendam ngelihat kamu sudah lebih baik, lebih damai, bisa merawat diri. Kita lihat double the fortune-nya ya.
The Tower and the Sword, the Knight of Sword. Ya, dia marah, mengalami kehancuran. Oke. Jadi dia mencari jalan pintas nih guys. Ya, dengan cara dia memulai hubungan baru dengan siapapun yang dia anggap bisa membawa benefit buat dia, terutama dalam hal keuangan. Jadi dia kejar tulus, bisa dengan trik manipulasinya, atau dia belajar tentang spiritual untuk memanfaatkan orang baru, tapi dia juga mantau kamu. Kita lihat Devil de Fortune-nya. Wow guys, double loh. Jadi dia energinya tuh marah dengan takdirnya dia. Jadi dia mencari keberuntungan dari hubungan orang lain. Terpaksa dia lakukan. Ya karena dia merasa hancur. Hancurnya itu karena kamu sudah bisa move on. Kita lihat the Knight of Sword-nya. Itu ya. The Three of Cups. The Knight of Wands and the Eight of Wands. Dia kan udah merasa hancur tapi bukannya makin diperbaiki, tapi makin menggila. Sampai merinding aku. Makin menggila dia petualangannya. Padahal dia pengen kembali ke kamu, tapi belum mampu menghilangkan atau mengurangi sifat petualangannya. Sehingga ini menjadi perang batin perang ilmu dengan kamu juga. Kamu sering dapat firasat, kamu sering dapat mimpi, dan itu mengganggu kamu sebenarnya. Ya. Three of Coins. Tuh ya. Six of Coins. The Ten of Coins. Jadi dia tuh mencari kestabilan hidup dengan cara berbagi dengan orang lain, entah menjadi simpenan atau dia memiliki simpenan tentang hubungan. Dan dia coba untuk bangkitnya dengan cara itu. Pada akhirnya kesuksesannya itu lambat karena dia mengejar hawa nafsu. Lambat. Menyadarinya juga lambat. Menyadari tentang kamulah cinta sejatinya itu lambat. Dan ini membuat dia kecewa sendiri. Kecewa sendiri pada akhirnya. Kita lihat lagi the Five of Wands-nya. Tuh ya, the Ace of Pentacles. The Five of Swords.
kerja tapi ya dia orangnya kan nggak mau processing ya, jadi selalu sia-sia. Apapun yang dia ikat, apapun yang dia kerja, ini selalu banyak drama. Dan dia ada masalah ya di karirnya dia, terutama tentang gaji atau jabatannya nih. Dia sia-sia, walaupun dia nerima uang besar, tapi ya nggak ada keberkahannya di sana. Makanya dia depression. Kenapa? Karena dia selalu mendua dan dia tersiksa akhirnya. Tidak ada kedamaian dalam hidup dia. Kita lihat di Empress-nya. The Queen of Cups, the King of Swords. Oke. Jadi gini, dia ngelihat kamu seseorang yang membawa keberuntungan ya sekarang. Setelah kalian tidak ada komunikasi ataupun kalian sudah tidak ada bersama ya, dan sudah bercerai sebagian, dia baru ngerasakan ya kalau kamu ya seseorang yang selalu memikirkan perjalanan hidup dia, kesuksesannya dia ya. Dan sekarang keblok kesuksesannya dia, mau melangkah juga ya gimana ya, tanggung gitu loh, karena dia selalu memanfaatkan kebaikan yang kamu miliki. Kita lihat dengan Six of Swords-nya. Kamu pun menjadi konflik batin ya, karena penuh dengan kecewa dan penyesalan. Komunikasi sama dia tuh selalu ada ya, amarah, berantem gitu ya. Tuh ya, the Moon. Kamu kecewanya karena dia selalu childish, nggak bisa dewasa. Walaupun kamu ngerasa dia masih ngirim komunikasi sama kamu secara spiritual ya, entah itu di bawah alam sadar kamu dengan mimpi ya. Tuh, kamu jadinya tersiksa juga dengan cara dia komunikasi sama kamu sekarang, dan kamu menyesal, kecewa, bosan juga. Sedangkan hal yang dia ingin katakan adalah ya dia nggak suka dengan cara kamu move on. Dia nggak mau kamu move on. Ya. Dan dia sebenarnya walaupun dia hidup dengan orang baru terlihat bahagia, padahal ini tidak, dan dia tersiksa, merasa bersalah sama kamu. Ya. Dan penuh dengan kecewa, rasa ingin kembali tuh ada ya. Ten of Cups, Ace of Cups, and the Six of Wands terlihatnya bahagia, tapi enggak sebenarnya. Dia tersiksa ya. Semua ini hanya karena salah satunya adalah narsis ya. Padahal kecewa terus hidup dia dengan orang ketiganya ini, orang barunya. Dan dia ingin banget memperbaiki journey hidupnya itu kembali ke kamu. Tapi memang semuanya ini butuh perjuangan kan untuk kembali ke kamu lagi. Dan dia tahu rasanya sulit banget, bebannya tuh berat untuk menjalani awakening spiritualnya. Ya.
dan hal yang ingin dia katakan ya, dia nggak suka kamu move on, that's all. Dan dia nggak mau kamu dengan orang lain. Dia nggak suka itu, ya. Kita lihat dengan oracle-nya. Kita lihat dengan oracle-nya. Stillness. Inner conflict. Amelos. Lucky have you. Receiving. Partnership. So, stillness, I'm lost, inner conflict. Hal yang ingin dia katakan, ya dia masih merasa kehilangan jati dirinya setelah kehilangan kamu, dan dia masih merasakan betapa beruntungnya memiliki kamu. Itu yang dia dapati. Tapi ya mau gak mau, dia sudah kehilangan kamu. Pada akhirnya dia ya hanya menerima gejolak batin, ya, dilema sendiri, ya. And the partnership hold tuh, dia masih menahan tentang partnership, ya, paying attention. Dia masih menahan untuk kembali ke kamu karena dia masih diberikannya istidrat ataupun diberikannya kemewahan dulu, ya. Pada akhirnya sebenarnya walaupun dia terlihat bahagia dengan pasangannya sekarang, dalam hatinya tuh dia bergejolak, ya, merasa kehilangan, merasa bersalah, oke? Merasa kalah juga sebenarnya karena melihat kamu move on, ya, tadi. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, and skip iklan channel aku. Nah, kita TMS. Kita langsung lanjut ke deck nomor 2. Kita lihat energinya dia. Ten of Wands. The Knight of Pentacles. The Page of Swords. Oke. Energinya dia tertekan tentang apa yang harus dia perbaiki, dan dia juga merasa was-was, ya, dengan apa yang dia terima, karena ya ini adalah kecerobohannya dia, ya. Setelah endingnya permainannya dengan kamu, dia ya kayak diawasin, dan dia merasa hati-hati, ya, dalam menerima sesuatunya. Bahkan dia juga merasa berat bebannya karena ya itu dia,
Dia harus bisa menstabilkan lagi kehidupannya dia dengan perbaikan dari apa yang dia lakukan. Dan aku ngeliatnya di sini dia merasa tertekan ya. Kita lihat hal yang ingin dia katakan kepadaku. Eight of Cups, oh, hal yang ingin dia katakan kepadaku. Ada Eight of Cups, the World, Six of Pentacles, dan Five of Cups, menyesal, kecewa. Hal yang ingin dikatakan padaku adalah dia nggak bisa move on sebenarnya dari kamu, ya. Rasa bersalah selalu menghantui dia, rasa tertekannya masih ya memberikan dia gak nyaman, ya. Dan dia merasa terbebani dengan kisah di masa lalu yang belum selesai dengan kamu. Dan aku ngelihatnya di sini hal yang dikatakan sama kamu ya sebenarnya dia nggak bisa move on dari kamu, ya. Dan dia masih dihantui rasa bersalah di masa lalu, ya, kekecewaan, kesedihan. Dan di sini aku ngerasanya dia harus menanggung kekecewaan dari cara dia menduakan kamu di masa lalu. Dan itu membuat dia sedih, membuat dia lelah, capek, tertekan. So, hal yang ingin dia katakan kepadaku ya dia penuh dengan penyesalan, banyak beban dalam hidupnya karena ya dia akan dihantui tentang pertanggungjawaban, ya. Itu salah satunya. Dan sebenarnya dia nggak bisa move on, ya, dari kamu karena yaitu dia mengalami kekacauan tentang keuangan, ya. So di sini ada Five of Swords, Five of Swords, and the Chariot and Seven of Pentacles. The bottom of the deck ada the Four of Pentacles and the Emperor and the Justice. Ini dia mengalami banyak pembayaran karma sebenarnya, ya. Salah satunya journey hidupnya menjadi stuck, banyak keraguan karena trust issue di masa lalu.
Dan di sini dia ya mau nggak mau harus berkata jujur, tapi memang dia masih controlling ya tentang kejujurannya dia sendiri. So dia udah tahu nih apa yang dia kejar ini sia-sia ya. Ya salah satunya karena berbagi ya dengan orang lain. Pada akhirnya ya dia hanya bisa menanam ya dan menunggu di waktunya Tuhan yang kasih, bukan waktunya dia lagi gitu ya. Dan hidup dia akan dihantui rasa was-was dari pertanggungjawaban ya dari apa yang dia kerjakan. Kita lihat the Knight of Pentacles-nya. The Star, the Hermit, oke. Tadi yang aku bilang apa? Menanam tapi hasilnya tidak bisa dia paksakan, ya harus terjadi sesuai keinginan dia. Kenapa? Karena ya harapannya dia itu akan menjadi menggantung di langit, tidak jatuh ke bumi ibaratnya gitu ya. Jadi apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia kejar, itu ya tidak ada hasilnya ya. Dan di sini aku ngelihatnya memang dia harus belajar berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu ke depannya ya, karena masa lalu ini akan selalu menghantui dia ya. Dan apa yang dia pelajari ini juga menggantung, doanya menggantung di langit ya, karena dia belum bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sama kamu juga dengan yang lainnya. Kita lihat Page of Swords. Sini ada the Justice. Ten of Cups. Dia mantau kamu ya. Dia mantau kamu. Menyesal karena sudah ya menceraikan kamu atau berpisah dengan kamu. Sedangkan kamu di sini coba untuk bahagia dengan keluargamu. Kecewa dengan pilihannya dia, tapi mau gak mau dia harus jalani. Dan dia mendengar kabar kalau kamu tuh udah sibuk dengan karir kamu, sibuk dengan kehidupan kamu sendiri. Ya, dia dengar kabar. Aku memang ngerasanya dia mencoba untuk memperbaiki, tapi ternyata ya prosesnya kan lama ya. Dan ini berat banget buat dia. Karena mau tidak mau dia harus menanggung rasa kecewa. Dan ini bisa berlangsung lama. Jadi setiap dia berhubungan, ini selalu memberikan kisah yang sama seperti di masa lalu ya, dengan kamu gitu. Kita lihat the Eight of Cups-nya. Tuh, the Eight of Swords. Tersiksa dengan kekecewaan di masa lalu, stres mikirin keuangan ya,
pemasukannya juga tidak ada yang besar, sedangkan dia harus berbagi ya dengan orang yang sudah dia janjikan. Stuck. Jadi dia pengen bilang ke kamu gini, hidup gue tuh sekarang gak baik-baik aja sih gitu ya, banyak sekali masalah hadir dalam kehidupan gue dan itu membuat gue tersiksa. Sebenarnya dia pengen ngomong kayak gitu, cuman dia nggak mampu ya. Salah satunya ya karena egonya, kedua juga gengsinya ya, gengsinya gede. Dan di sini aku ngerasa memang dia masih mencari jalan pintasnya, yaitu dengan cara hubungan dengan orang lain lagi ya. Dan ujungnya kecewa terus ya, ujungnya kecewa. Dia tetap lakukan itu ya, walaupun hasilnya ya tidak menyenangkan sebenarnya. The World. So dia tuh hidupnya dalam ketakutan sih guys, ketakutan tentang karma di masa lalu, kisah yang terulang lagi ya. Makanya dia penuh dengan kekecewaan nih nantinya. Hal yang dia ingin katakan ya, dia akan dihantui rasa kekecewaan, ketakutan ya, bahkan juga kehidupannya yang stuck. Kita lihat the word-nya. The Death, the Words, the Four of Swords, yep. Ya, ini jelas banget. Ini orang gak nyaman, selalu bermimpi buruk, dihantui tentang kegagalan ya. Dunianya itu akan penuh dengan kekecewaan. Hal yang ingin dia katakan ya, banyak kekecewaan yang akan dia alami dan dia sadar itu adalah perbuatan dia sendiri gitu ya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa memantau kamu, memperhatikan kehidupan kamu ya, ingin menjujurkan tentang ya rasa kecewanya dia ke kamu, udah nggak bisa gitu ya. Ingin kembali ke kamu, tapi juga akan terulang kisah yang masa yang lalu, sama aja gitu loh. Jadi di sini dia coba untuk terus menjalani hidup walaupun ya kehidupannya itu tidak sempurna, tidak lebih bahagia dibandingkan ketika sama kamu gitu ya. Mau nggak mau ya dia harus menjalani apa yang sudah dia kerjakan. Kita lihat the Five of Cups-nya. Ace of Swords, Five of Cups, double ya. Wow. Ini jelas banget ya. Ada keinginan untuk kembali ke kamu sih, memang ada. Tapi dia harus ya memberanikan untuk jujur atas ya kisah di masa lalu yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu sakit hati
ya, bahkan yang membuat kamu merana. Itu ya, hadirnya orang ketiga dari kesuksesan kalian. Ya mau gak mau, kalau dia mau sukses lagi, dia harus bisa memperbaiki apa yang sudah terluka dulunya, ya, untuk menjadi kesuksesan dia sendiri nantinya. Jadi kayak, ya kalau lo mau sukses lagi, lo harus memperbaiki apa yang sudah rusak gitu loh, apa yang sudah lo berantakan, apa yang sudah lo hancurkan, lo harus perbaiki lagi perlahan tapi pasti, ya, yaitu bertanggung jawab, menjujurkan gitu. Oke. Dan aku ngelihatnya di sini memang ya dia ada rasa penyesalan yang sangat dalam sebenarnya, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa juga, karena sebagian dari kamu juga sudah ada yang rumah tangga lagi atau sudah bahagia dengan kehidupan kamu, ya jadinya dia agak segan ataupun ya malu lah ya pastinya gitu, melihat perubahan hidup kamu lebih positif, lebih baik gitu. Kita lihat dengan oracle-nya. Secret ritual. Wih guys, dia belajar tentang ritual loh. Spirit communication, ya, coba untuk mempelajari tentang spiritual. I'm lost, ya, stillness, I'm lost. Dia kehilangan komunikasi dengan spiritualnya juga, atau kehilangan komunikasi dengan Tuhan ya. Bisa jadi dia udah jarang sholat, bahkan nggak pernah gitu ya. Tuh, insecurity, jadi kehidupannya nggak nyaman ya, nggak nyaman, nggak aman, dan nggak bahagia ya, karena dia kehilangan jati dirinya, kehilangan koneksi dengan Tuhan, dan dia masih belum bisa memperbaikinya itu, sehingga ya dia akan selalu kehilangan terus, entah itu kehilangan jabatan ataupun kehilangan kebahagiaan, bahkan kehilangan intuisinya dia ya, karena dirinya itu ya tidak mau memperbaiki diri ya, tidak mau memperbaiki diri ke Tuhan, sehingga dia memanipulasi perasaan dia sendiri, memanipulasi tentang koneksi terutama dengan Tuhan. Jadi dia pikir nggak butuh spiritual gitu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 3. Untuk yang nomor 3, dipikirkan orangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya dia. Two of Swords, energinya dia. Two of Swords, ada Two of Pentacles, ada, sorry guys, ada the Temperance. Okay, the bottom of the deck ada the Wheel, the Hangman. Okay, the Eight of Pentacles. Okay, so energinya dia nih lagi penuh dengan ketidakjelasan ya atas apa yang dia kerjakan setelah ending dari kamu, atau tidak ada komunikasi lagi dari kamu ya, dan ya mau gak mau dia harus menghadapi kenyataan tentang ketidakseimbangan dalam sebuah kehidupan. Jadi kalau aku lihat di sini, dia harus belajar sabar dalam mencari kedamaian. Dan ya aku ngelihatnya memang dia harus bisa mengimbangi perasaan dia sendiri ya. Dia harus bisa mengimbangi perasaan dia sendiri. Dia harus bisa belajar sabar dalam menghadapi ketidakseimbangan dalam hidup, entah itu secara emosional ataupun secara keuangan gitu ya. Harus belajar sabar, dan dia akan dihadapi dengan
dengan siklus yang sama lagi, yang mana ya apapun yang dia kerjakan itu tidak ada hasil ya. Dan ini membuat dia ya mau tidak mau harus menerima kenyataan ya. Dan aku ngelihatnya untuk dia ya, tidak ada pilihan lagi untuk menyembuhkan diri ya, dan harus belajar memberikan dan juga berbagi, entah itu keuangan, sedekah gitu ya, ataupun secara spiritual. Kita lihat hal yang ingin dikatakan kepadaku kelak. The Hierophants, the Four of Cups, Ace of Pentacles, and the Three of Pentacles, and the High Priestess. Okay. Kecewa dengan pilihan dia, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia harus menerima kenyataan kalau kehidupan dia tidak akan seimbang, terutama tentang keuangan dan juga spiritualnya. Dan dalam sebuah pernikahan nih, entah dia menikah lagi atau berbeda agama, ini akan mempengaruhi tentang rezekinya dia dan juga spiritual, sehingga akan hadir orang ketiga lagi terus menerus. Wow, di sini dia diikat oleh ikatan iblis, the devil, Page of Swords, the devil and the High Priestess. Dia dipantau ya oleh orang ketiganya terus nih. Ya, dia dipantau oleh orang ketiganya. Dan dia nggak nyaman. Ya. Dan dia mencoba untuk sibukkan diri kalau aku lihat dalam pekerjaan. Ini karmic circle banget ini. Kebahagiaannya dia itu penuh dengan energi negatif. Sehingga keberkahannya ini selalu keblok. Makanya hidup dia penuh dengan penyesalan ya. Walaupun terlihat bahagia, tapi ini penuh dengan amarah, dendam, kebencian, ya, pengkhianatan, topeng. Dan aku ngerasanya memang dia diikat ya oleh orang ketiganya. Makanya dia merasa kecewa. Ya, kita lihat lagi. Two of Swords, Ten of Cups. Dia nggak terima kenyataan kalau kamu udah bahagia dengan yang lain atau bahagia dengan keluargamu, dan dia nggak nerima kenyataan kalau kalian sudah bercerai atau mau bercerai.
Tuh ya. Dia dihantui dengan rasa bingung ya tentang kebahagiaannya dia. Dan dia mengejar tentang kebahagiaan yang ilusi. Mencari cinta sejati tapi banyak target, banyak pilihan yang gak bisa. Gimana mau nyari cinta sejati kalau dia aja satu aja gak bisa setia gitu ya. Ya gak bisa. Kita lihat Two of Pentacles-nya. Oke, dia nggak nerima kalau kamu bahagia. Mencoba berdamai dengan ketidakseimbangan hidup dia, tapi dia nggak nerima kalau kamu bahagia. Makanya banyak masalah hadir dalam hidup dia. Dia mencoba nyari jalan pintas agar hidupnya tenang, damai, yaitu dengan cara ada orang ketiga lagi untuk seimbang. Dia mau datang ke kamu juga ragu. Kenapa? Karena kamu menerima ya tentang kekacauan, tentang kesedihan di masa lalu. Ini membuat dia ya konflik batin ya dalam dirinya. Nggak tenang sih. Kita lihat The Temperance. Tuh ya, mau balik ke kamu bingung. Mau gak mau dia harus belajar healing. Tapi healingnya salah ini yang nomor 3. Malah menikah dengan orang lain, tapi ada orang lain lagi. Tuh ya, mau menikah, mau kembali ke kamu, tapi ada orang lain lagi tuh. Dia menyimpan keinginan untuk rujuk sama kamu, tapi dia ada orang lain terus. Untuk menutupi kekurangan dirinya tuh selalu hadirkan orang ketiga terus. Ini yang salah. Dia harusnya belajar untuk memperbaiki diri dulu dengan kata single dulu aja. Ya, ini yang salah sih. Sehingga dia selalu ketemu orang yang salah terus. Karena nggak bisa sendirian, nggak bisa kesepian. Kita lihat deh harapannya. Tuh ya, selalu berpetualang yang dikejar. Janji-janji manis dengan kata-kata menikah. Selalu menduakan. Ujungnya mengalami kehancuran terus. Tuh kan, baru dibilangin. Dia akan terulang terus ya. Karena terlalu banyak janji dengan orang untuk mendapatkan ya rezeki besar gitu, dengan janji misalnya gini, ntar kalau kita nikah kita punya rezeki besar, kita bikin ini bikin itu, beli ini beli itu gitu ya. Karena kan rezeki dalam menikah itu berkahnya luar biasa gitu ya, rezekinya lebih besar
ya, karena salah satu pasti ngalah rezeki pasangan gitu ya. Kita lihat Four of Cups-nya. Tujuannya nggak jelas ya, karena terlalu focusing dengan pilihan terus. Tuh, SS, focusing dengan pilihan, dengan cinta baru, fokus dengan ya seksualitasnya gitu yang dicari. Tuh kan. Seven of Wands yang dicari ya tentang seksualitas, keromantisan. Jadi kalau yang satu nggak berjalan lancar sama yang satunya dia begitu terus, jadi ya energinya saling tertukar. Ya kalau tertukarnya hanya 2 orang sih misalnya ya suami istri misalnya gitu, itu mah mendingan karena memang itu jalannya. Tapi kalau sampai 3, 4 gitu ya, sampai ya dalam hubungan ada orang ketiga, keempat, itu udah nggak nyaman. Karena jangankan seksualitas ya, kita ngobrol aja itu bertukar energi loh. Kalau yang nggak kuat ya bablas, hancur, berantakan efeknya gitu ya. Kalau yang kuat mah enak, yang lemah jadi kuat gitu loh. Tapi kalau yang nggak kuat, misalnya gini, itu orang lagi mengalami keburukan, misalnya ya karma buruk atau lagi sialah gitu ya, lagi masalah gitu. Terus kita nggak kuat gitu, dia cerita sama kita, ngobrol bla 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 bla, kitanya yang kena apes, ya itu pindah energinya, bisa cepat atau lambat gitu. Tapi kalau kitanya kuat, itu bisa membantu dia untuk healing. Dan itu membawa kebaikan buat dia malah gitu. Makanya kalau jadi healer itu bukan hanya sekedar healer ataupun konsultan ataupun motivator ya, atau misalnya ya kayak pengacara juga lah segala macam bla bla, kan curhatan orang gitu ya. Itu kalau enggak seimbangi dengan ya logika dan emosionalnya, secara spiritualnya ya, kalau nggak diimbangi itu akan jadi bencana sendiri, belati. Jadi harus diimbangi gitu loh, logika dengan perasaan, agar tidak cimplang, tidak salah, tidak kurang, tidak lebih gitu ya. Jadi bisa memberikan motivasi yang bagus dan menguatkan gitu untuk yang lemah. Sedangkan di sini dia mencari kesenangan itu buat hawa nafsunya dia, egonya dia. Ini nyari terus, yang ada dia hancur. Ya secara spiritual kan dia udah keblok. Ya, kita lihat the Ace of Pentacles. Tuh, the King of Pentacles. Eight of Pentacles. Tuh yang dicari adalah materi duniawi terus. Tuh Seven of Swords. Jadi akan terus banyak ya kemunafikan. Ini dia juga komitmen mengerjakan sesuatu ini tuh pengennya yang instan, nggak mau yang processing lama-lama gitu. Dia maunya yang instan. Pada akhirnya ya mau nggak mau dia harus belajar tentang kesabaran. Kita lihat Ace of Pentacles. The Queen of Cups. Kamu tuh udah tahu loh kalau dia mencoba nyari jalan pintas ya, dengan cara memantau kamu atau memberikan energi negatif ke kamu. Kamu udah ngerasa sih.
Karena di sini kamu sudah memikirkan tentang ya belajar tentang spiritual lebih dekat, lebih dalam gitu. Ya, spiritualnya. Apa nah? Padahal emaknya ada tuh ya. Manggilnya gue mulu. So, aku ngeliatnya di sini memang kamu lebih fokusin ke arah spiritual, sedangkan dia mau balik ke kamu, dia merasa udah keblok. Ya, kenapa? Karena spiritualnya dia udah keblok dan dia tidak menerima kenyataan. Ya, kalau kehidupan dia akan terus hancur-hancuran. Karena dia nggak suka processing tentang healing, ya, untuk belajar sabar, belajar single, dia nggak bisa. Pada akhirnya dia akan selalu berkhianat dan mencari jalan pintas. Ya, bisa dengan memantau kamu secara media sosial, entah itu dengan akun palsu ataupun dengan cara magicnya, ya. Karena ada the temperance spiritualnya. So di sini saran aku kamu nih yang nomor 3, perkuat aja ya tentang spiritualnya kamu, agamanya kamu, ya. Karena agar kamu tidak ke distract, tidak keganggu healing kamu, ya, kehidupan kamu. So kita lihat dengan oracle-nya. Authentic purpose, abusive. Oh, ini banyak KDRT ya, atau kekerasan di dalam hubungannya dia, entah sama kamu juga pernah melakukan kekerasan dan dia coba ingin minta maaf ke kamu, ya, makanya dia nyesal banget sudah nyakitin kamu. Ya, dan ya dia ingat ulang tahun kamu, dan di sini dia tahu dia pernah menghancurkan ulang tahun kamu ya, entah secara fisik ataupun secara mentali. Ya mau nggak mau ya harus belajar minta maaf ya, dan dia coba untuk minta maaf ke kamu tapi nggak bisa dia katakan ya, karena dia juga udah ada sama orang lain dan dia masih ingat ulang tahun kamu loh, ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua, ya. Jadi untuk yang nomor 3 ini banyak sekali hal-hal yang tidak dia senangi, terutama kekerasan dalam kehidupannya dia juga, ya, entah pasangannya dia KDRT juga, dan dia masih ingat ulang tahun kamu, ya. Dia pengen minta maaf sama kamu di hari ulang tahun kamu deh, ya. Ada keinginan dia karena dia pengen memiliki karma baik sebenarnya, ya. Ini yang lagi dia inginkan, memiliki karma baik gitu, tapi memang waktunya belum tepat. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.